Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan, kita hadiahkan buat emak bapak kita. Biar sekurang-kurangnya setiap malam Selasa emak bapak kita tersenyum. Karena memiliki anak-anak soleh dan soleha seperti antum-antum semuanya. Niatin di hati kita, Fatihah ini buat mereka semuanya, ya Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, summa ila arwahi al-mu'minina wal mu'minat min masyayikhina wa jama'atina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal mujahidina fi Ghazzah nasran azizan wa fathan qariba wansurhum warzuqhum wa thabbit aqdamahum wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minna lahumul Fatihah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan dimuliakan Allah, hanya sedikit meneruskan apa yang telah disampaikan guru kita Ki Haji Mustafa Kamal, bahwa Gaza itu adalah bagian dari tubuh kita. Kalau ada satu bagian dari tubuh kita sakit, kemudian bagian tubuh yang lain tidak merasakan apa-apa, maka ini terjadi masalah pada badan kita. Yang sering saya sampaikan, bisul lah jadi ketek, padahal diketek. Panas dinginnya itu ke seluruh badan. Maknanya badan ini akan ikut serta dengan satu badan yang sedang dirasakan. Nah, kalau umat Islam, umat yang mengaku umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasul, umat yang setiap malamnya dia sebut ya Sayyidi ya Rasulullah, wa inna narju syafa'ataka, umat yang setiap malamnya dia memandangkan salawat, dia panggil Rasulullah, kami yang mengharapkan syafaat engkau. Tapi kalau badannya tidak merasa sakit, pikirannya tidak merasa terganggu, hatinya tidak cemburu melihat dan mendengar saudaranya di Gaza dibantai, maka tidak ada artinya apapun bentuk ibadah yang dilakukan, taqarrub kepada Allah, mengharap syafaat kepada Sayyidina Muhammad. Karena kenapa? Hal yang terpenting diabaikan. Nah, maka kami Turmuzi Abdul Jalil dengan Kiai Mustafa Kamal, Madrasatul Hadis, terus mengajak, mengingatkan, mengupdate kondisi-kondisi saudara kita di Gaza. Ini tidak lain adalah untuk mengingatkan kita, Bang, kok kita punya saudara, hamba-hamba Allah, kita punya saudara umat Sayyidina Muhammad, kita punya pejuang yang sedang mempertahankan prinsip Islam kita, yang sedang mempertahankan satu dari 3 haram, Haramil Makki, Haramil Madini, dan Masjidil Aqsa. Agar yang kemarin masih cuek, masih belum ngeh dengan status update kita, dengan informasi yang terus kita ulang di pengajian-pengajian kita, khususnya di Madrasatul Hadis,
Ini paling tidak menjadi ingatan bahwa oh iya, saya punya saudara. Karena mungkin saja banyak saudara kita yang memang belum tahu secara jelas apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Gaza. Permasalahan apa yang sedang terjadi di Gaza? Kebanyakan orang dari masyarakat dan saudara-saudara kita, mereka mengiranya bahwa permasalahan yang di Gaza adalah permasalahan politik negara. Apalagi kalau yang agak sedikit ekstrim. Udahlah, ngapain peduli sama Gaza? Orang Gaza sendiri yang kepengen seperti itu, mereka yang berbuat. Karena kenapa? Gaza isinya teroris. Nah, kalau yang kayak gini kita doain mudah-mudahan dapat hidayat. Kalau nggak dapat hidayat, satu ketika dia akan jadi musuh kita nanti. Tapi banyak dari saudara kita yang memang tidak tahu permasalahannya. Bapak Ibu, permasalahan yang terjadi di Gaza adalah permasalahan antara imanun wa kufrun. Peperangan yang terjadi di Gaza bukan peperangan perebutan tanah, bukan peperangan apa-apa, bukan peperangan etnis, bukan peperangan politik, tapi peperangan mabainal kufri wal iman, antara kafir dan iman. Maka kenapa Madrasatul Hadis selalu menyuarakan berpihak kepada yang benar, berpihak kepada Gaza. Karena peperangan ini bukan peperangan politik, tapi peperangan ini adalah peperangan antara peperangan iman dan kafir. Makanya kita sering-sering baca, maka medsos ini Allah ciptakan buat kita, tidak lain adalah agar kita bisa membaca, bisa mendengar informasi yang benar. Lihat, Pak. Yang dukung Israel siapa, Pak? Oh iya. Nyalo. Ya Allah, mama pada ngantuk rasanya. Sebenarnya kan kagak pakai ilmu, Bang. Kok nggak pakai ilmu? Sekarang yang dukung Israel sama. Kalau yang namanya yang dukung Israel itu Amerika, maka sudah jelas, Pak. Nggak pakai ilmu ini, mah. Nggak pakai ilmu. Berarti yang dimusuhi oleh Israel itu adalah orang yang memiliki prinsip kuat untuk memegang agamanya. Maka tidak ada pimpinan negara, tidak ada pimpinan kerajaan di kolong langit ini, dia akan duduk manis, akan aman dengan kursinya, akan aman dengan jabatannya, kalau dia mau menandatangani untuk tidak usil terhadap apa yang menjadi kebijakan Amerika dengan Israel. Tapi tidak ada satu kepala negara pun di kolong langit ini. Tidak ada satu pimpinan kerajaan di muka bumi ini yang menolak kebijakan Amerika, maka lambat hari akan dihancurkan dan akan dijatuhkan. Maka kita doakan Bapak Prabowo, Allah istiqomahkan dan Allah kuatkan. Karena kenapa? Karena beliau salah satunya Presiden Republik Indonesia yang memberikan dukungan kemerdekaan Palestina dan memerangi penjajahan di muka bumi. Undang-undang kita begitu. Ya kalau di Saudi, Pak, atau negara-negara Emirat kita ngomong kayak begini, besok udah di penjara, Pak. Kenapa? Karena pimpinan mereka nggak begitu mendukung. Kita nggak bicarakan masalah rahasia hati dan pribadi mereka. Wa nahnu nahkum bizahir, kita menghukumkan dengan yang zahir. Zahirnya kan pada diem, Pak. Justru kebijakan mereka itu ya nggak mendukung kebijakan-kebijakan Amerika. Nah, maka ini terus kita update, ini terus kita informasikan ke jamaah, bukan untuk apa-apa tapi tidak lain agar kita bisa tahu bahwa yang di sana adalah saudara kita, yang kelak nanti di hadapan Allah kita akan ditanya, gimana peduli kamu, bagaimana loyal kamu, bagaimana perhatian kamu terhadap saudara kamu. Terutama pimpinan-pimpinan yang ada di sekitar Palestina. Terus update.
Yang dagang update dagangan aman, tapi sesekali ada update buat Gaza. Nah, maka Madrasatul Hadis dengan rakus ilmu yang terus tidak pernah berhenti, tidak pernah capek untuk terus menggalang dana yang kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Untuk mereka berapapun terus kita infakkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saldo terakhir yang sudah dikumpulkan oleh Rakus Ilmu dan Madrasatul Hadis sebesar 7.988. 10 juta kita transfer. Iya Pak, ini waktunya berpihak sekarang Bu. Waktunya berpihak Pak. Maka seluruh persatuan ulama dunia menetapkan bahwa jihad untuk melawan kekejian Israel itu Pak wajibun fardun. Dan buat yang dekat dengan di sana fisik dan harta, buat kita yang jauh wajib menginfakkan harta sesuai kemampuan kita. Nah, makanya sebagai informasi juga, Rakus Ilmu ini sudah 3 kali, dan yang terakhir 3 hari yang lalu. Nah sekarang ada channelnya lagi, apa namanya? Ramuan. Hah? Rakus Ilmu Perjuangan, karena di banned terus. Biarin Pak, nggak apa-apa. Kita bukan channel nyari duit soalnya. Kalau channel nyari duit, nyesek banget hati kita, karena udah hampir 3.000, 4.000 waktu itu. Tapi memang channel ini disepakati untuk dakwah lillahi ta'ala. Nah setelah kita terus keras untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Ustaz, kenapa sih kok ngomongnya Gaza gak Palestina? Palestina apa? Munafik Pak. Bukan Palestinanya, bukan rakyatnya. Mahmud Abbas ini termasuk munafik Pak. Dia pimpinan, Perdana Menteri, Presiden yang memang diinginkan oleh Israel. Gaza yang punya prinsip, kami nggak akan ruku dan sujud kepada selain Allah. Lalu mereka mau bayaran Pak. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita. Nah, maka terus kita berjuang sesuai kemampuan kita dengan menginfakkan harta kita. Update-nya selalu diupdate. Dan saya ulangi bahwa seluruh sumbangan jamaah Madrasatul Hadis, Masjid Subulus Salam, Masjid Rahmatul Ummah, Mushallah Nurus Sa'adah, semuanya infak ini masuk ke rekeningnya Bang Imam, nanti Bang Imam kirim. Jadi sumbangan uang yang kita kumpulkan pada setiap pengajian itu dihitung bareng, nanti Kang Udin bawa, langsung diupdate, langsung laporan. Jadi itu nggak ada ke kami, nggak ada ke Mustafa Kamal, nggak. Jadi uang langsung masuk ke Kang Udin, nanti langsung laporan ke saya dan ke seluruh grup jamaah, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah setelah itu nanti genap 10 juta baru akan dikirim. Nah maka mudah-mudahan infak kita Allah terima. Ya Allah ya Rabb, ini yang kami bisa lakukan untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Fataqabbal minna, terimalah dari kami ya Allah. Terimalah keikhlasan kami ya Allah. Kami cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada agamamu, cinta kepada saudara kami di Gaza ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Hilangkan kegelisahan dari hati mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, jadikan yang wafat dari mereka adalah syuhada di sisi Engkau ya Allah. Jadikan mereka adalah sebagai contoh untuk perjuangan-perjuangan kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, dan jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa Kau cintai ya Allah, Rasul Kau cintai ya Allah, dicintai keluarganya ya Allah, dicintai oleh para sahabat-sahabatnya ya Allah, karena tidak lain perjuangan kami lillah, hanya karena Engkau ya Allah. Ya Allah, sehatkan seluruh jamaah kami ya Allah, bapak-bapaknya, ibu-ibunya ya Allah, yang kerja lancarkan kerjanya, yang lagi seret lancarkan ya Allah, yang lagi kekurangan rezeki luaskan ya Allah, yang lagi kekurangan bini ya Allah, yang lagi kekurangan
Pokoknya semuanya yang kekurang-kurangannya sempurnain ya Allah ya Rabb. Kalau yang kekurangan bini tadi kemauan Kiai Mustafa Kamal ya Allah Engkau Maha tahu ya Rabb. Dan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.